Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Potorahman Al-Ghozi dan bar NPM 20.125185. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu dan ingkar sunnah, yang mana subjudulnya ialah hukum membuat dan merewatkan hadis maudhu serta contoh hadis maudhu yang beredar di masyarakat. Tetapi sebelum itu saya minta izin untuk berterima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Mardia Agustina, STHIM MPDI, yang mana beliau mengajarkan ulumul hadis di kelas kita. Kemudian masuk ke dalam pembahasan tentang hukum membuat dan merewetkan hadis maudhu. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat mengharamkan berbohong dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan perkara-perkara yang berkaitan dengan targhib dan tarhib. Semuanya termasuk dalam salah satu dari dosa besar. Para ulama telah bersepakat bahwa haram berbohong atas nama seseorang, apalagi berbohong atas seseorang yang diturunkan wahyu kepadanya. Nah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan dengan kedudukan orang yang membuat hadis tersebut. Apakah dia menjadi kafir dengan perbuatannya itu, dan adakah periwayatannya diterima kembali sekira dia bertaubat? Jumhur Ahlussunnah berpendapat bahwasanya Jumhur Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya orang yang membuat hadis-hadis maudhu tidak menjadi kafir dengan pembohongannya itu, kecuali ia menganggap perbuatan itu halal. Tetapi menurut Abu Muhammad Al-Juwaini, ayah Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali, salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, orang tersebut menjadi kafir dengan melakukan pembohongan tersebut secara sengaja dan boleh dijatuhi hukuman mati. Pendapat ini tetapinya dianggap lemah oleh Imam Haramain sendiri. Kemudian seseorang berdusta atas Nabi walaupun hanya satu hadis saja, ia telah menjadi fasik, dan riwayatnya yang lainnya juga ditolak dan tidak boleh dijadikan hujjah. Namun jika ia bertobat dan tobatnya sungguh-sungguh, sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar Al-Humaidi, yang mana ia adalah guru Imam Bukhari dan salah satu sahabat daripada Imam Syafi'i. Kemudian Abu Bakar Asy-Syarafi, salah satu orang ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, ya kan, mengatakan bahwasanya tobat tidak memberi pengaruh dan riwayatnya tidak boleh diterima selama-lamanya. Bahkan kesalahan itu dijadikan catatan atasnya untuk seterusnya. Namun menurut Imam Nawawi, pendapat golongan ulama ini lemah karena berlawanan dengan kaidah syara'. Menurutnya sah taubatnya secara pasti dan riwayatnya boleh terima setelah ia bertaubat sesuai dengan syarat-syarat taubat yang benar. Pendapat Imam Nawawi ini berdasarkan pada ijma' ulama yang mengatakan bahwa syah riwayat orang-orang yang kafir setelah masuk Islam dan persaksian mereka diterima dan tidak ada perbedaan di antara persaksian dan periwayatan. Namun yang pasti, para ulama bersepakat bahwa haram membuat hadis-hadis maudhu, yang berarti juga haram meriwayatkan atau menyebarkan hadis-hadis maudhu. Padahal ia mengetahui dengan yakin atau zon, berprasangka bahwasanya kedudukan hadis tersebut adalah maudhu. Barang siapa yang tetap meriwayatkan dan menyebarkan hadis-hadis maudhu dalam keadaan mengetahui dengan yakin atau zon kedudukan hadis tersebut dan tidak menerangkan kedudukannya, yang termasuk pendusta atas nama Rasulullah SAW. Ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi, barang siapa yang menceritakan satu hadis dariku dan ia mengira bahwa hadis itu adalah dusta, maka ia termasuk dalam salah seorang pendusta. Oleh sebab itu, ulama mengatakan sudah seharusnya bagi seorang yang hendak meriwayatkan sesuatu hadis agar memastikan kedudukan hadis tersebut. Apakah hadis itu sahih, hasan, ataupun dhaif, apalagi maudhu. Jangan sampai adanya kesalahan.
Tapi jika meriwayatkan hadis-hadis maudhu dan menyebutkan kedudukan bahwasanya hadis itu maudhu, misalnya hadis ini nih, hadis A, tetapi hadis ini maudhu artinya diriwayatkannya. Kemudian dia menjelaskan bahwasanya maudhu, orang disebarkannya bahwasanya ini adalah maudhu, ya kan? Kemudian bisa membedakan di mana hadis sahih, hadis hasan, atau hadis maudhu tadi, maka tidak masalah. Bahkan bisa dapat sekaligus menjaga sunnah dari perkara-perkara yang tidak benar, ya kan? Kemudian dari contohnya kita kembali ke contoh tentang contoh-contoh hadis maudhu. Hadis merupakan ajaran Islam, ya kan? Tentu saja banyak sekali yang meriwayatkannya. Penyebaran dan pengaplikasian hadis palsu atau maudhu yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW akan diberikan hukuman yang setimpal dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, sebagaimana juga dalam sabda Nabi, barang siapa yang mengatakan sesuatu atas namaku, padahal aku sendiri tidak mengatakannya, maka siap-siaplah menempati posisi dalam neraka. Nah, itu hadis dalam riwayat Bukhari. Ya kan? Dapat diketahui bahwa bagi mereka yang telah mengada-ngada mengenai sesuatu hukum, dan mereka akan mendapatkan pelajaran yang setimpal. Nah, kemudian di antara contoh-contoh hadis palsu tadi, yang mana dibuat oleh kaum zindik, ialah hadis tentang melihat wajah cantik adalah ibadah. Nah, ini merupakan contoh hadis palsu. Hadis palsu ini juga bertujuan untuk memotivasi seorang untuk melakukan maksiat. Dari mana kita melihat wanita cantik adalah ibadah? Nah, padahal ia akan membawa dampak yang buruk. Nah, kemudian tentang hadis tentang sebuah terong adalah obat dari segala macam penyakit. Nah, ini ada juga beredar, ya kan, bahwasanya terong ini adalah, ya kan, obat dari segala penyakit. Nah, kira-kira lah, menurut saya yang saya dapat dari ustaz-ustaz yang tentang ceramah, bahwasanya hadis itu dipakai kenapa ketika orang-orang tengah berjualan di pasar, ternyata terong kada laku. Nah, jadi adalah muncullah hadis ini. Mungkin andai kata pada saat itu jeruk tidak laku, mungkin ada juga hadis bahwasanya jeruk obat segala penyakit, kira-kira. Kemudian tentang hadis, barang siapa yang melihat ayam putih niscaya tidak akan mendekati syaitan. Mungkin sebagian masih tidak mengenal tentang hadis-hadis tersebut. Ya, memang tentu saja karena hadis maudhu ini ya tidak tersebar, kecuali kita mencarinya secara khusus. Nah, bahkan banyak hadis maudhu yang sudah jelas merupakan hadis palsu, baik dari segi sanad maupun matan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari keterangan di atas. Hadis maudhu merupakan sebuah ancaman besar bagi umat Islam. Hukumannya pun, ya kan, dari perkataan ulama itu ditunjukkan kepada pembuat hadis dan penyebarnya, cukup memberi gambaran kepada kita bahwasanya hal itu merupakan suatu perkara yang harus dapat perhatian serius. Untuk menghindari terjerumusnya pada perkara yang tidak ringan itu, kaum muslimin hendaklah serius mendeteksi hadis-hadis palsu. Sebab hadis tersebut terus sudah banyak beredar di kalangan umat Islam, khususnya di tanah air. Jika tidak, akan banyak umat Islam yang terperdaya oleh janji-janji kosong yang disebarkan oleh golongan yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk meluangkan dan menonton video saya. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari gerak-gerik maupun ucapan. Sekali lagi, terima kasih. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.